Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Asri Melani, NIM C24170039. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis logam berat timbal dan tembaga pada Kijing Taiwan Anodonta woodiana. Hal yang melatar belakangi adanya praktikum ini yang pertama yaitu dengan adanya logam berat. Logam berat ini merupakan unsur logam yang memiliki massa jenis lebih dari 5 gram per sentimeter kubik. Logam berat merupakan zat pencemar yang dapat membahayakan organisme karena sifatnya yang tidak dapat terdegradasi secara alami dan dapat terakumulasi dalam air, sedimen dasar perairan, dan tubuh organisme. Salah satu biota akuatik yang dapat berpotensi terpapar logam berat adalah kijing Taiwan. Kijing Taiwan merupakan salah satu jenis kerang air tawar yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Kijing Taiwan juga banyak dijual sebagai makanan siap saji dalam bentuk dikukus, dipanggang, diadon, digoreng, dan lainnya. Keberadaan logam berat dalam tubuh kijing Taiwan ini dapat terdistribusi ke dalam tubuh manusia dengan cara melalui makanan, yang kemudian logam berat tersebut dapat terakumulasi dalam tubuh manusia. Apabila hal ini terus berlangsung, dalam jangka waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu diperlukan kajian mengenai analisis kandungan logam berat, khususnya timbal dan tembaga. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menganalisis kandungan logam berat timbal dan tembaga pada kijing Taiwan yang ada di Situ Gede dan Situ Perikanan atau LSI. Metodologi yang mencakup waktu dan tempat. Waktu dilaksanakannya praktikum yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April tahun 2020 pada pukul 13.00 hingga pukul 16.00 WIB. Tempat dilaksanakannya praktikum lapang yaitu di Situ Gede dan Situ Perikanan LSI. Kemudian sampel dibawa ke laboratorium untuk dianalisis yaitu di Laboratorium Biologi Makro 1 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Adapun alat yang digunakan yaitu trash bag, ember, kamera, alat bedah, spidol permanen, label, papan jalan, alat tulis, penggaris, sarung tangan, Ekman Grab, jala, termometer, pH meter, DO-meter, timbangan digital, styrofoam, buku identifikasi ikan, perahu karet, dan life jacket, dan bahan yang digunakan yaitu kijing Taiwan. Analisis data yang digunakan pada praktikum ini ada 6. Yang pertama, konsentrasi logam berat. Yang kedua itu mid yield atau MY. Yang ketiga, body conditioning index atau BCI. Yang keempat, soft tissue index atau STI. Yang kelima adalah maximum weekly intake atau MWI. Dan yang terakhir, maximum tolerable intake atau MTI. Berikut adalah prosedur kerja lapang. Hal yang pertama dilakukan yaitu menentukan titik sampling. Nah, titik sampling ini terdiri dari inlet, tengah, dan outlet. Pada setiap titik ini dilakukan pengambilan sampel sedimen dengan Ekman Grab, pengukuran kualitas air yang mencakup suhu, pH, dan DO, dan pengambilan sampel kijing menggunakan jala. Kemudian dilakukan prosedur analisis di laboratorium. Yang pertama, kijing Taiwan ini dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Kemudian, kijing dibedah untuk diambil dagingnya. Lalu, daging disimpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Setelah itu, dilakukan prosedur analisis logam berat menggunakan alat AAS. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap preparasi. Pada tahap ini, disiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu kijing Taiwan ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Kemudian dikeringkan selama 24 jam dengan suhu 105 derajat Celcius dalam oven. Yang kedua yaitu tahap digestion. Pada tahap ini,
Sampel yang telah kering ini dihaluskan dan dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian ditambahkan larutan HNO3 pekat sebanyak 1 tetes, kemudian dipanaskan di atas hot plate. Setelah itu, sampel didinginkan dan ditambahkan aquades sebanyak 100 ml lalu disaring. Yang ketiga yaitu tahap pengukuran kadar logam berat menggunakan AAS dengan panjang gelombang tertentu, sehingga hasilnya akan muncul dalam monitor. Berikut ini adalah tabel hasil perbandingan konsentrasi logam berat Cu dan Pb pada Kijing Taiwan di situ gede dan situ LSI. Kadar Pb di situ gede menunjukkan lebih tinggi yaitu sebesar 1,6087 dibandingkan dengan di situ LSI yaitu sebesar minus 3,3217. Kadar Pb yang bernilai minus ini di situ LSI menunjukkan bahwa Pb di situ LSI ini sangat rendah sehingga hasilnya tidak dapat terdeteksi pada alat AAS. Logam berat timbal yang sangat beracun dan berbahaya ini dapat menyebabkan keracunan pada makhluk hidup. Oleh karena itu, kadar timbal dalam perairan menurut Aldino Mera et al. Tahun 2014 ini hanya boleh kurang dari 0,01 ppm di perairan. Kadar Cu di situ LSI menunjukkan lebih tinggi yaitu sebesar 4,1907 dibandingkan dengan di situ gede yang sebesar 3,4483. Logam berat Cu ini juga merupakan logam berat yang sangat bersifat toksik. Tembaga ini dapat mengikat bahan organik dan mengendap pada sedimen, sehingga tembaga dapat dengan mudah diserap dan diakumulasi oleh kijing, yaitu menurut Azhar et al. Tahun 2012. Selanjutnya yaitu tabel hasil MY, BCI, STI pada Kijing Taiwan di situ gede dan situ LSI. Nilai MY, BCI, dan STI Kijing Taiwan di situ gede ini menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan di situ LSI. Nilai MY yang menggambarkan tingkat toleransi pencemaran Kijing Taiwan di situ gede ini lebih tinggi yaitu sebesar 0,23 dibandingkan dengan di situ LSI yaitu sebesar 0,16. Semakin tinggi nilai MY menunjukkan semakin rendah toleransi Kijing Taiwan terhadap bahan pencemar. Nilai BCI menggambarkan indeks kondisi Kijing Taiwan di situ gede ini lebih tinggi sebesar 0,57 dibandingkan dengan di situ LSI yang sebesar 0,56. Nilai BCI ini juga dapat menggambarkan tingkat kesehatan kijing. Semakin tinggi nilai BCI artinya akumulasi logam berat dalam tubuh kijing ini semakin tinggi yang menunjukkan tingkat kesehatan kijing ini semakin menurun. Nilai STI menggambarkan lapisan mantel terhadap proporsi berat daging kijing Taiwan yang di situ gede ini lebih tinggi yaitu sebesar 0,16 dibandingkan dengan di situ LSI yaitu sebesar 0,14. Nilai STI ini juga dapat menentukan tingkat kemontokan atau kegemukan kijing. Menurut Nurjana et al. Tahun 2012, ukuran kijing ini dapat memengaruhi tingkat kandungan logam berat. Kandungan logam berat akan berbeda pada kijing dengan ukuran yang berbeda. Ukuran cangkang kijing yang semakin panjang dengan ketebalan yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia ini akan menambah kadar logam berat dalam tubuh. Selanjutnya adalah tabel nilai maksimum tolerable intake atau MTI pada orang dewasa. Nilai MTI ini dapat menunjukkan batas konsumsi maksimum kijing. Nilai MTI yang diambil yaitu nilai yang paling terkecil. Kenapa? Karena kadar logam berat yang kecil saja sudah dapat beracun dan membahayakan organisme. Berdasarkan hasil, dalam 1 minggu, orang dewasa yang diasumsikan memiliki berat badan rata-rata 60 kg hanya dapat mengonsumsi kijing Taiwan tidak boleh melebihi 1,25 mg per minggu.
Selanjutnya yaitu tabel nilai maksimum tolerable intake atau MTI pada anak-anak. Hasil yang diperoleh yaitu batas maksimum konsumsi kijing Taiwan dalam 1 minggu pada anak-anak yang diasumsikan dengan berat badan 15 kg tidak boleh melebihi 0,375 mg per minggu. Apabila logam berat yang masuk ke dalam tubuh manusia melebihi nilai MTI yang telah ditentukan, maka akan mengganggu kesehatan manusia, seperti keracunan logam berat yang dapat menyebabkan mual, diare, sakit perut, gangguan fungsi otak, pertumbuhan, disfungsi hati maupun ginjal, dan gangguan reproduksi hingga dapat menyebabkan kematian. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu diperoleh kadar timbal di situ gede lebih tinggi yaitu sebesar 1,6087 dibandingkan dengan di situ LSI yaitu sebesar minus 3,3217. Kadar Pb yang bernilai minus ini menunjukkan bahwa kadar Pb ini sangat rendah. Kadar Cu yang didapat di situ LSI lebih tinggi yaitu sebesar 4,1907 dibandingkan dengan di situ gede yang sebesar 3,4483. Adapun saran yang diberikan yaitu praktikum selanjutnya dapat menggunakan biota yang lebih bervariasi seperti ikan dan lainnya agar praktikan dapat mengetahui bagaimana hasil pengaruh logam berat pada biota yang berbeda. Logam berat yang dianalisis juga dapat lebih bervariasi sehingga dapat didapatkan data yang lebih lengkap.